warga Nias yang bernama Elia di Hulu dan seorang warga dari Yogyakarta bernama Saiful Salim melakukan ajuan gugatan untuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang partai politik. Mereka berharap Mahkamah Konstitusi mencantumkan syarat masa jabatan untuk Ketua Umum Parpol, yakni maksimum 2 periode dalam BL tersebut. Wahai orang-orang penting, muncul satu gugatan nih Bang Pablo. Gugatannya ini muncul di Mahkamah Konstitusi katanya. Ya. Yang dimana gugatan ini menyoroti jumlah periode dari jabatan Ketua Umum sebuah partai politik. Ya. Yang katanya kalau sekarang tidak ada peraturan yang mengatur masa jabatan dari ketum parpol tersebut gitu. Nah, karena masa jabatan yang tidak ada batasnya ini, itu jadi rawan korupsi gitu. Nah, gimana tuh Bang? Ada sebagian orang yang katanya setuju, dan ada juga yang nggak setuju gitu. Karena kalau setuju itu ya tadi masa jabatan yang nggak ada batasnya tuh rawan korupsi. Dan kalau misalnya, tapi kalau yang nggak setuju, kalau misalnya lu ngebatasin parpol, yang dimana parpol itu adalah urusan sipil, berarti lu sudah mulai mencampuri urusan sipil gitu. Ya. Gimana tuh Bang? Gua nggak setuju. Nggak setujunya di? Ya nggak setuju dibatasi. Dibatasi, oke. Kenapa? Gini, parpol itu sudah ada aturan yang memang dibuat di anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu dibuat, disepakati, disusun, dilakukan musyawarah bersama. Kadang-kadang disebut munas ya, musyawarah nasional. Ada beberapa partai yang menyebutnya dengan kongres begitu ya. Yang mana itu memang sudah diatur, dibentuk, dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Itu sudah menjadi undang-undangnya partai politik tadi. Betul. Ngerti gak? Itu sudah menjadi undang-undangnya para kader. Yang mana itu harus diikuti. Yang mana juga dalam mengambil poin-poin aturan-aturan tersebut untuk dituangkan di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, itu dilakukan dengan musyawarah oleh sekelompok orang-orang atau kader-kader yang ada di dalam partai tersebut, internal juga. Sehingga menurut gua ya tidak perlu ada pembatasan-pembatasan kecuali itu diatur sendiri di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena menurut gua jika satu partai itu dibatasi lagi ketua umumnya dan sebagainya, maka ya jatuhnya akan ada konflik internal partai terus-menerus begitu. Sementara partai itu bertujuan untuk adanya soliditas, solidaritas di antara kader tersebut dalam memperjuangkan ideologi. Mereka ini punya visi dan misi yang satu gitu. Sementara kalau ada ya hari ini si A mimpin jadi ketua umum. Besok nih ada orang muncul lagi nih. Gue mau inilah, mau begal lah gitu katanya. Gue mau kudeta, gue mau jadi ketua umum. Ya dia bisa, tapi dia membawa ideologi yang baru, dia membawa visi misi yang baru, berubah. Akhirnya parpol itu arahnya kemana nggak ada yang tahu. Jadi parpol itu akhirnya jadi ngaco gitu. Jadi sehingga menurut gue udahlah, ya sekarang aja sama kayak sekarang aja udah cukup itu. Jadi terjadi kalau ada pembatasan seperti itu di istilahnya pemilu kita aja. Bisa ada perpecahan di masyarakat gitu. Terus katanya rawan korupsi dari mana? Orang anggaran yang dikelola di dalam juga anggaran anggarannya si partai tersebut. Iya kan si parpol tersebut, anggaran kader-kader dari sumbangsi dan sebagainya. Ya apa yang mau dikorupsi? Orang bahkan kalau mau jadi ketua umum itu aja, duit dia banyak yang keluar itu tiap hari. Tahu nggak di parpol itu? Kita ini anggota nih, begitu ketemu ketua umum, tahu nggak apa yang kita harapkan dari ketua umum nih? Nyawer. Jadi harusnya ketua umum itu justru lebih banyak keluarin duit daripada korupsi. Jadi nggak betul. Maksud gua kalau ada satu kapasitas orang yang memang dia layak untuk jadi ketua umum selamanya, lebih bagus dia terus. Asal visi dan misi dan ideologi partai tersebut tidak bergeser. Kecuali dia tiba-tiba pegang partai ini, katakanlah partai yang selama ini nasionalis begitu ya. Masuk. Saya mau ubah. Tidak boleh lagi menggunakan ideologi nasionalis. Kita berubah jadi Islamisme katanya. Nah, kacau, rusak semua. Rusaknya bukan karena Islamismenya, tapi rusak karena
yang sudah dibentuk sedemikian rupa nasionalismenya tiba-tiba berubah menjadi Islamisme kan gitu. Oke. Nah, ada hal-hal seperti itu yang menurut gua justru malah menghambat majunya satu partai politik begitu. Nah, dengan adanya terus-terus istilahnya, taruhlah misalnya 5 tahun sekali pemilihan ketua umum. Ya, terus dia lagi. Maksudnya gini, ada orang yang mendukung sini, mendukung si A, ada yang mendukung si B. Ya. Kalau di dalam partainya sendiri saling terjadi kayak persaingan gitu. Persaingan beradu. Makanya kan Gimana akhirnya mau istilahnya memikirkan rakyat gitu ya. Betul. Akhirnya ya mereka yang mereka ajukan itu yang mereka adu itu bukan lagi ideologi, yang mereka adu lagi bukan lagi gagasan gitu, tapi kepentingan pribadi, bukan kepentingan politik gitu. Nah, iya benar. Nah, jadi kan begitu. Pokoknya semua berebut jadi ketua umum aja. Iya. Nah, emang jadi ketua umum gampang? Cobain deh. Gitu. Gua ketua umum salah satu organisasi, namanya Garuda Nasionalis. Gua di situ. Itu cuma organisasi aja, gua pusing kok. Apalagi ini partai politik. Gitu. Iya. Tiap ketemu gua tuh ya kemana-mana nih jalan nih. Ada nggak sengaja ketemu sama anggota Ganas, gua nggak kenal gitu, Garuda Nasionalis. Tiba-tiba dari jauh, ketua, gua masih ngindar. Gua masih akan coba cari cara untuk ngindar. Kenapa? Kalau nggak pasti habis duit. Gitu aja udah pasti. Udah pasti itu. Apa dari mana dapat uangnya gitu loh. Gitu. Dan itu tadi kalau misalnya masa jabatan ketua umum dibatasi, balik lagi nih ke yang lu punya duit. Ya, lu punya kuasa. Iya gak sih? Iya. Ya jatuhnya begitu kan. Makanya udahlah. Menurut gua apa yang sudah bagus jangan di otak-atik lagi. Iya. Kita berharap perubahan itu tapi untuk maju selangkah lebih baik, bukan malah mundur. Kalau tiba-tiba satu partai itu kita begitu tuh, itu rawan pembegalan. Tahu nggak begal partai ngerti nggak? Gimana tuh? Iya, partai lagi solid-solidnya, lagi bagus-bagusnya, ada aja upaya untuk memecah belah partai itu supaya tidak menghalang-halangi kepentingan sekelompok orang kan begitu. Jadi lebih sekarang kita banyak lah. Sekarang kita masih buat aturan. Sekarang ini ya, tidak diatur aja. Kita tidak membatasi ketua umum masa jabatan ketua umum partai aja. Sekarang banyak partai itu pecah belah. Bener nggak? Iya. Kita lihat kan faktanya. Apalagi Demokrat dengan Demokrat coba itu lihat. aja kawan dengan pecah. Terus PKS sempat meskipun sebentar. Ya kan ada kubunya Anies Mata pada saat itu kan. P3 juga hampir semua. Golkar apalagi. Iya. Iya kan? Cuman Gerindra yang belum. Karena ketua umumnya tadi jelas. Ya jelas, karena ketua umumnya juga sangar, strength, siapa yang berani lawan kan itu. Iya. Justru butuh orang-orang gini ya. Dalam membangun satu partai harus kita kesampingkan gaya-gaya sosialis, gaya-gaya orang-orang yang santun. Justru kalau menurut gua dalam partai itu harus diktator. Karena untuk memperjuangkan ideologinya bukan hanya serta-merta memperjuangkan ideologinya negara gitu ya. Tapi yang diperjuangkan adalah ideologi partai. Karena di dalam partai itu ada program kaderisasi kan. Kader ini nggak bisa kita pakai kata-kata lembut. Kalau dia nggak masuk di otak, dia mending tendang, mending sikat, mending keluarin. Karena untuk menanamkan ideologi di kepala orang itu kadang-kadang butuh adanya kekerasan, butuh adanya satu sikap yang strength, diktator, sehingga partai tersebut bisa dikatakan berhasil begitu. Karena istilahnya kader ini adalah anak-anak yang akan memimpin bangsa ke depannya gitu ya Bang? Mereka ini adalah politisi-politisi yang nantinya bisa jadi mereka jadi anggota DPRD, DPRD 31, 32, sampai ke RI sana, sampai ke Senayan, kan begitu. Sehingga mereka dibutuhkan akhlak-akhlak yang bagus, dibutuhkan pemikiran yang bagus, dibutuhkan gemblengan. Iya, digembleng sampai mereka tuh jadilah gitu. Sehingga nggak bisa kalau hari ini yang masuk orang ini, yang saya ngajarin adalah orang ini, yang mimpin, besok berubah lagi. Kalau belum mateng ya nggak bisa, kecuali sistem yang sudah bekerja. Istilahnya kalau di restoran, beda koki beda rasa. Beda rasa. Golkar saja yang bisa dikatakan partai tua gitu ya, partai yang sudah sepuh lah gitu ya, sekian lama gitu di Indonesia, belum mampu
menurut gua menggembleng kader yang benar-benar loyal, seloyal-loyalnya dengan Partai Golkar. Oke. Kan gitu. Itu aja masih kadang-kadang suka ada kader-kader yang melenceng. Iya. Kan gitu. Apalagi partai-partai yang baru saat ini kayak PSI kan. Gitu. Oke. Nah, menyoroti soal Golkar nih, Bang. Oh, gua kira menyoroti soal PSI nih, Bang. Nah, Golkar ini sampai sekarang belum menunjukkan kepastian sikapnya mau gabung koalisi mana nih, Bang. Oh. Gitu. Nah, tapi dengar-dengar dia mau berkoalisi sama PAN juga nih, Bang. Ya, untuk menciptakan poros baru ya. Iya. Tapi siapa yang mau diusung? Ada tokohnya yang Ya bisa aja Erlangga sama Julhas. Erlangga sama Zulkifli Hasan. Itu bisa aja kan gitu. Tapi menurut gua sih belum lah. Kecuali nantinya dapat dipastikan dulu Anies ini menjadi maju apa enggak. Oke. Kalau Anies jadi maju mungkin akan diciptakan itu. Dengar-dengar batal ya. Ah? Soalnya makin goyang nih. Koalisinya tuh lo kelihatan makin goyang kemana-mana nih. Ya, kalau menurut gua kalau Anies maju bisa jadi akan ada 4 pasang calon. Oke. Kalau benar Anies maju. Tapi kalau Anies nggak jadi maju, dia bisa jadi cuman 2 pasang calon. Iya. Tapi Golkar sendiri jadi istilahnya suaranya mencol kemana itu akan memenangkan. Ya, Golkar ini jangan dipandang sepele ya. Golkar ini partai besar. Partai kawakan, isinya juga politisi-politisi senior yang punya kemampuan strategi yang sudah diuji lah di negara kita ini berkuasa 32 tahun. Yeah, Jadi intinya yang nggak bisa dianggap sepele partai Golkar itu. Sehingga ya kita lihat aja nanti apakah Erlangga jadi maju apa enggak gitu ya. Kalau memang benar Erlangga maju dengan Golkarnya bersama dengan PAN katanya membuat poros baru dengan Zulkifli Hasan, ya bagus, hidup demokrasi jadi 4 pasang calon kan begitu. Kalau adanya Anies, tapi kalau Anies nggak ada, kayaknya Golkar dan PAN kayaknya akan merapat ke salah satu ya koalisi ya. Gitu. Kenapa tuh, Bang? Ya karena kenapa dia kalau Anies nggak maju dia nggak mau Anies nggak jadi maju, gua aja deh yang jadi ketiga gitu. Karena gini, gue nggak tahu ya, tapi gue punya feeling kuat aja gitu. Gue melakukan penerawangan yang mantap. Udah semedi berapa lama nih? Gue udah semedi panjang gitu ya. Intinya Golkar dan PAN ini bisa menjadi poros tengah, kuda hitam di dalam pertarungan Pilpres kali ini. Tergantung Golkar dan PAN akan mengusung siapa. Maksudnya ya gimana? Siapa yang diusung? Jadi itu aja. Nanti akan bisa menjadi kuda hitam di perjalanannya nanti. Kuda hitam itu maksudnya gimana, Bang? Masa harus gue jelasin lagi memang? Jadi menjadi menjadi calon yang tidak disangka-sangka, ya kan, mendapatkan keberuntungan. Dewi Fortuna berpihak lah pada dia, gitu. Menjadi kuda hitam dan akhirnya menang lah, gitu. Dan akhirnya mendapatkan posisi yang bagus, panggung yang besar, begitu. Coba kita lihat ya. Oke, dari ngebahas soal masa jabatan ketum parpol sampai akhirnya menyoroti Golkar gitu. Ya. Tapi yang kita lihat janganlah sesuatu yang bagus dirubah-rubah gitu ya. Yang udah bagus sudah. Yang udah bagus sudah gitu ya. Kadang-kadang kan gini, ada orang yang ingin merubah itu karena memang sebelumnya tidak bagus, lalu dia ubah untuk menjadi lebih bagus. Sementara ada orang yang kerja, dia udah tahu nih bagus nih, supaya kelihatan kerja dia bagus-bagusin lagi, dia ubah lagi. Jadi jelek. Iya kan? Nah, gitu. Ya jangan sampai lah. Gitu aja. Oke, thank you Bang Pablo. Thank you orang-orang penting. Sampai ketemu di ngobrol penting selanjutnya.